Hai semua, selamat datang di tutorial video saya mengenai Microsoft Access. Sekarang kita akan melanjutkan langkah berikut dari pembuatan database di Microsoft Access, yakni bagaimana membuat relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Oke, sebagai dasarnya kita akan menggunakan entity relationship diagram yang sudah kita bangun sebelumnya, yaitu ini yang entity relationship diagram yang menggambarkan hubungan antara fakultas, mahasiswa, mata kuliah, dan KRS. Nah, kita lihat dari IR diagram ini, relationship itu dilambangkan dengan gambar-gambar ini, garis penghubung atau kita mengenalnya sebagai garis relationship yang menghubungkan antara fakultas dengan mahasiswa, mahasiswa dengan KRS, fakultas dengan mata kuliah, dan mata kuliah dengan KRS melalui join table KRS mata kuliah. Nah, kita akan coba menggambar kelima tabel ini berikut dengan relasinya. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita buka database kita yang kemarin, yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu database di saya database sampel ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini database-nya dan ini berdasarkan tutorial kemarin, ini kita berhasil membuat 5 tabel untuk database ini. Nah, sekarang kita akan buat relasi dari kelima tabel ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita ke sini, ke database tools, kita klik. Nah, di sini akan ada beberapa menu yang akan kita lakukan hari ini adalah relationship. Jadi kita membuat relationship, kita lihat ada button relationship di sini, kita klik. Nah, dia akan menampilkan tabel yang ada di database ini. Nah, kebetulan ini ada 5 tabel, kita ambil semua karena kita akan menggabungkan kelima tabel ini. Jadi caranya kita bisa kita tambahin satu-satu atau kita klik di sini ya, kita highlight. Nah, kita bisa tekan kontrol atau CTRL. Nah, kita klik satu-satu bisa seperti ini, atau mungkin kita bisa tekan shift, kita ambil tabel yang pertama dan yang tabel yang terakhir. Nah, ini akan highlight seperti ini, baru kita klik add. Setelah klik add, kita lihat di belakang layar, kita lihat ada beberapa tabel. Kalau sudah ini kita close show table ini, window show table kita close. Nah, kita lihat tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk kita membuat ini menyerupai dengan apa yang ada di IRD kita, seperti ini, kita bisa melakukan pengaturan, yaitu kita klik di sini, misalnya mata kuliah kita klik, tahan pakai klik kiri, kita drag ke sini. Kita drag ke sini, oke. Nah, untuk ukurannya, misalnya ini terlalu besar, kita bisa di sini hingga panahnya berubah seperti ini. Tahan pakai klik kiri, lalu kita kecilin. Oke, mata kuliah sudah. Nah, terus kita atur seperti ini, kita atur. Mata kuliah mungkin ada posisinya di bawah. Nah, di sini saya kecilin, ya ruangannya cukup ya. Nah, saya kecilin seperti ini. Ini juga mungkin saya kecilin sedikit. Ya, ini juga saya kecilin sedikit. Oke. Nah, mahasiswa saya taruh di sini. Oke. Nah, dari sini gambarnya sudah mulai menyerupai. Ya, nah, baru saya hubungkan dari fakultas ke mahasiswa. Nah, kita pertama kali ngubungin fakultas ke mahasiswa. Nah, yang pertama kali cara untuk kita menghubungkan dua ini, kita pilih kolom yang pertama. Misalnya di sini kolom primary key-nya ini. Nah, kita lihat nih kalau kita klik di sini, ya, kita klik. Nah, dia akan ter-highlight seperti ini. Kita tahan pakai klik kiri, lalu kita arahin ke kolom lawannya yang ada di tabel mahasiswa. Jadi di sini kita sambungin. Nah, dia akan keluar tampilan seperti ini. Jadi di sini penjelasannya adalah dari tabel fakultas, yaitu di sini.
kolom mana yang akan dihubungkan. Nah, di sini kita pilih primary key-nya, yaitu fakultas underscore ID. Nah, kita hubungkan dengan dengan tabel mahasiswa di kolom fakultas underscore ID-nya yang merupakan foreign key di tabel mahasiswa. Nah, sudah kita klik di sini, kita enforce referential integrity, kita klik di sini. Nah, lalu kita perhatiin relation type-nya, akses akan secara otomatis dia ngelihat hubungan ini dan dia menyebutnya sebagai one to many. Jadi persis dengan di sini one to many. Nah, kita lihat, kita create. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Nah, perbedaan antara gambar akses dengan gambar yang ada di IRD diagram itu adalah kalau IRD diagram itu menu-nya dia melambangkan dengan ini ini disebut crowfoot diagram ya. Ya, jadi modelnya kayak cakar ayam, ini crowfoot. Nah, kalau di sini akses menggunakan simbol ini seperti angka 8 kebalik. Ini simbolnya disebutnya infinity, simbol infinity. Nah, ya ini bagaimana akses melambangkan yang namanya many. Oke. Nah, yang kedua, saya akan menghubungkan fakultas dengan mata kuliah. Nah, saya klik di sini, saya highlight, lalu saya drag. Nah, saya pilih salah satu mata kuliah dan saya salah. Saya ngedragnya itu bukan dari fakultas ID, saya jatuhin ke fakultas underscore ID di sini, tapi saya tidak sengaja saya melepas klik kiri saya di kolom deskripsi, sehingga begitu tampilan di sini adalah fakultas underscore ID, lawannya adalah deskripsi. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Apa harus kita ulang lagi? Tidak perlu. Kalau gini kita tinggal lihat aja, oke, tabel fakultas sudah benar apa belum? Kolomnya fakultas ID ternyata sudah betul. Nah, ini kayaknya yang salah di tabel mata kuliah. Harusnya bukan ke deskripsi, tapi ke fakultas ID. Jadi yang cukup kita lakukan adalah kita klik ini, kolom deskripsi, kita klik. Nah, dan di sini ada drop down, kita pilih fakultas ID. Cukup seperti itu. Nah, kita lakukan enforce referential integrity, dan kita create. Nah, sistem akan menampilkan fakultas ID dihubungkan dengan fakultas ID juga. Walaupun gambarnya agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama. Nah, yang berikutnya adalah saya menghubungkan dari mahasiswa ke KRS. Berarti dari kalau mahasiswa sini, saya klik, saya tahan pakai klik kiri, saya arahin ke mahasiswa underscore ID. Nah, ini sudah sama. Saya klik enforce referential integrity, saya klik create. Oke. Nah, lalu yang satu lagi saya di sini saya pilih mata kuliah ID, saya pilih di sini. Nah, mata kuliah enforce referential integrity, saya klik create. Dan yang terakhir dari KRS ID saya hubungin ke sini. Enforce referential integrity, selesai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini hubungannya sudah sesuai dengan apa yang ada di ERD. Nah, sebelum saya selesaikan tutorial di topik ini, nah, saya akan bikin satu case bagaimana apa misalnya ini salah. Jadi misalnya saya lakukan kayak begini. Dari KRS ID ini saya bukan mengarahkan ke KRS underscore tapi ke mata kuliah. Nah, tadi kita udah pernah bikin seperti ini kan. Nah, misalnya kita tiba-tiba kita salah nih, kita lupa kita create aja. Nah, ternyata kalau kita lihat loh, di sini simbolnya kok tidak ada simbol apa-apa. Nah, berarti ini salah nih sepertinya. Nah, bagaimana cara rubahnya? Cara rubahnya cukup kita hapus relationship ini, baru kita buat baru. Atau kita bisa klik di sini, klik kanan, nah kita bisa klik edit relationship. Jadi caranya ada dua, bisa kita hapus atau kita edit relationship. Kalau edit relationship kita pilih di sini, nah tinggal kita ganti di sini, KRS ID, selesai. Kalau kita mau hapus, jadi kita klik di sini sehingga gambarnya lebih tebal ya. Nah lalu kita klik kanan, klik kanan, nah kita pilih delete. Akan muncul pesan seperti ini, kita klik yes saja.
Nah, baru kita lakukan referensi ulang. Oke, KRSID, enforce referential integrity, create. Selesai. Nah, dari sini kalau kita lihat, jadi semuanya sudah terhubungkan. Next step-nya apa? Next step-nya adalah kita save, kita tinggal klik close di sini. Dan pilihan, do you want to save the changes to layout of relationship? Jawabannya yes. Kita tinggal yes. Sampai di situ tutorial kita untuk topik ini. Tutorial yang cukup singkat, namun sangat berisi. Dan kita akan ketemu lagi di tutorial kita selanjutnya. Terima kasih.